Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menginput archival institution atau institusi arsip. Yang pertama yaitu klik Add, lalu pilih archival institution. Lalu setelah itu klik Identity Area. Nah, perlu diketahui bahwa setiap data entry yang diberikan tanda bintang berwarna merah seperti ini, maka informasi pada data tersebut harus diisi karena merupakan elemen standar pada standar deskripsi IK atom. Kemudian isi bagian identifier. Pada bagian ini ketikkan nama institusinya. Nah, di sini saya memakai nama DIP yang merupakan singkatan dari Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Kemudian pada authorized form of name, ketika nama yang dikenal dari institusi arsip. Nah, di sini saya memakai nama Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Nah, kemudian pada jenis tipe atau type, pilih community. Setelah itu, klik kontak area. Pada kontak area, klik add new untuk menambahkan alamat surat menyurat dari deskripsi institusi arsip. Jika informasi yang diberikan merupakan informasi dari kontak utama, maka centang bagian primary contact. Kemudian masukkan kontak personnya. Masukkan nomor telepon, kemudian fax, kemudian masukkan juga emailnya. Seperti ini. Nah, setelah itu, klik physical location untuk menambahkan lokasi fisik institusi arsip yang telah dideskripsikan. Masukkan alamat dari institusi arsip yang akan ditambahkan. Pastikan provinsinya juga, pilih negaranya, yaitu Indonesia. Setelah itu masukkan kode pos, masukkan kota dari institusi arsip tadi. Kemudian jika sudah selesai, maka kita bisa menyimpannya dengan mengklik submit. Nah, apabila semua bagian, terutama yang bertanda bintang merah seperti ini sudah terisi, maka kita dapat menyimpan data yang telah kita isi tadi dengan cara mengklik create. Nah, di sini dapat dilihat bahwa data yang telah kita tambahkan tadi sudah terisi seperti ini. Kemudian jika ingin mengedit data tadi atau menambahkan data tadi, maka kita bisa mengklik edit. Kemudian jika ingin menghapus, maka bisa mengklik delete. Kemudian jika ingin menambahkan institusi arsip atau archival institution, maka dapat dilakukan dengan cara mengklik add new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai cara menginput authority record di ICA Atom. Sebelumnya ini adalah hasil dari input authority record di ICA Atom. Jadi yang perlu diisi hanyalah identify area, description area, dan control area.
Jadi informasi yang ada di dalam authority record ya ini informasi catatan mengenai penulis arsip, entah itu perseorangan ataupun dari sebuah lembaga. Jadi seperti ini contohnya. Baik, lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data di authority records. Yang pertama menuju ke add, lalu klik authority records. Baik, setelah itu kita menuju ke identify area. Sebelumnya yang diisi hanyalah identify area, description area, dan control area. Baik, jadi kita isi di identify area terlebih dahulu. Untuk type of entity ini kita melihat dulu siapa penulis dari arsip tersebut. Jika perseorangan maka dipilih person, dan jika sebuah lembaga maka ditulis corporate body. Tapi sesuai contoh tadi, hasil contoh saya tadi, saya memilih person. Untuk auto reset ini adalah nama lengkap, ya, nama lengkap dari penulis arsip tersebut, Siti Suprihatin. Untuk kolom yang lain ini dikosongkan. Lalu untuk description area, date of existence ini kapan arsip dibuat. Lalu untuk history ini adalah biografi singkat mengenai penulis arsip. Lalu untuk place ini put modi archivers. Nah, setelah itu untuk kolom yang lain dikosongi, lalu langsung menuju ke control area, yang mana hanya diisi description identifier, institution identifier, status, level of detail, date of creation, dan language. Saya menulis description identifier PMA-AR001 ini karena dikarenakan PMA adalah singkatan dari put modi archive. Untuk statusnya final, level of detailnya full, description identifier, rules and or convention use ini tidak perlu diisi, dan untuk language English ya. Oke. Dan untuk date of creation ini tanggal, tahun, kapan arsip dibuat. Baik, setelah itu langsung saja diklik create. Baik, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka sudah pasti input data sudah berhasil, tentunya dengan terstruktur ya, yang meliputi type of entity, auto reset form of name, lalu juga kapan ditulis arsipnya, sejarah, biografi maksud saya, mohon maaf, biografi dari sang penulis, dan lain-lain seperti yang tertera di sini. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai cara menginput data di authority record menggunakan ICA Atom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Anggitasari dengan NIM akhir 088. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan entry data di archival descriptions pada ICA Atom. Pertama-tama kita login terlebih dahulu, lalu masukkan email dan password. Lalu klik login. Nah, selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Kita arahkan kursor pada tulisan add, lalu klik archival descriptions.
Lalu hasilnya akan muncul tampilan seperti berikut. Pertama-tama kita isi terlebih dahulu identity area. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kolom yang memiliki tanda bintang merah menunjukkan bahwa kolom tersebut wajib untuk diisi, sementara kolom yang tidak memiliki tanda bintang merah menunjukkan bahwa kolom tersebut tidak wajib untuk diisi. Untuk judulnya, misalnya kita buat seminar kepustakawanan. Lalu untuk identifiernya misalnya kita buat kode SK001 seperti ini misalnya. Lalu dimulainya misalnya pada tahun 2022 hingga 2024. Untuk level of description-nya kita pilih fonts. Lalu untuk extend and medium misalnya kita buat 30 cm, versi teks, dan 20 foto misalnya. Selanjutnya kita isi konteks area. Untuk name of creators-nya dapat kita isi misalnya Perpustakaan Unair. Selanjutnya untuk repository dapat kita pilih Library Information Archive. Nah, untuk content and structure area ini dapat kita jabarkan isi dari fonts tersebut. Misalnya fonts ini berisi mengenai dokumentasi, data dan dokumentasi mengenai seminar kepustakawanan yang diselenggarakan di Perpustakaan Universitas Airlangga. Misalnya seperti ini. Selanjutnya jika sudah selesai, kita klik create, lalu tunggu beberapa saat hingga hasilnya muncul. Ini berikut adalah hasil dari fonts yang telah kita buat tadi. Lalu pada fonts ini, kita juga dapat membuat subfonts atau arsip lagi yang terdapat di dalamnya dengan cara kita klik add new. Lalu seperti tadi, pertama-tama kita isikan identity area. Nah, di sini misalnya kita buat arsip mengenai pusat pembinaan karir dan kewirausahaan. Lalu untuk identifier atau kodenya misalnya kita buat BPKK 001, lalu dimulai dari tahun 2022 hingga 2024. Untuk level of description-nya, kita pilih yang subfonts. Selanjutnya untuk extend and medium, misalnya terdapat 5 foto. Nah, pada konteks area, name of creators-nya seperti tadi dapat kita isi Perpustakaan Unair. Dan repositorinya Library and Information Archive. Selanjutnya, pada content and structure area dapat kita jabarkan misalnya fonts ini berisi dokumentasi program pelatihan pemberdayaan para pengusaha wanita atau Women Will. Selanjutnya jika sudah selesai, dapat kita klik create dan tunggu beberapa saat hingga hasilnya muncul. Berikut adalah hasil dari subfonts yang telah kita buat.
Lalu untuk menambahkan gambarnya satu persatu, caranya dapat kita tambahkan dengan klik link digital object, lalu kita klik choose file, dan pilih gambar yang ingin ditambahkan, lalu klik open. Nah, selanjutnya, setelah sudah kita klik create, lalu hasilnya gambarnya akan masuk dan tampil seperti ini. Nah, berikut hasil dari arsip yang telah kita buat. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.